Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dengan topik sistem simbol teks. Pendahuluan. Elemen-elemen multimedia atau unsur pembentuk produk multimedia merupakan objek dasar pembentuk untuk dikolaborasikan dengan teknologi konvergensi. Teknik konvergensi bukan sekedar menggabungkan elemen atau kombinasi dari kelima elemen tersebut. Namun, teknik konvergensi adalah kolaborasi atau penyatuan yang saling terkait antar kelima elemen tersebut. Keterkaitan kelima elemen untuk saling melengkapi antaranya elemen tersebut dengan tujuan akhir adalah menciptakan produktivitas yang tinggi dari multimedia. Keterhubungan antar elemen sangat penting agar wujud akhir multimedia tidak kembali pada elemen-elemen yang berdiri sendiri, namun terjadi keterkaitan antar elemen pembentuk elemen yang homogen. Contoh, ketika sebuah gambar disajikan yang kalau menghasilkan unsur visual dari gambar tersebut akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Untuk memperjelas tujuan ditampilkan dalam kadar tertentu. Kadar tertentu ini pula sangat diperhitungkan. Jangan sampai justru menampilkan teks pada pesan visual menyebabkan tenggelamnya pesan utama yang ingin disampaikan. B. Sejarah teks. Sistem simbol teks digunakan oleh manusia dalam komunikasi untuk pertama kalinya sejak 6.000 tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah di lembah Mediterania yang subur, Mesopotamia, Mesir, Sumeria, dan Babilonia telah ditemukan sebuah tanda pertama penuh makna dibuat dalam lempengan lumpur yang dibiarkan mengeras di bawah panas matahari. Teks dan simbol digunakan untuk menyampaikan pesan lewat kegiatan berkomunikasi. Sederhananya, tangis bayi yang baru lahir dan gerak tubuh serta mimik si bayi merupakan lambang-lambang yang bisa dikomunikasikan. C. Kelebihan dan kekurangan teks. Elemen teks dalam multimedia sering digunakan untuk membuat judul dan subjudul, navigasi dengan teks, materi multimedia, simbol-simbol matematis, rumus kimia dan fisika yang dalam pembangun multimedia bisa berbentuk teks statik dan dinamis. Teks statis adalah teks yang tidak bergerak dengan pengaturan tertentu, sedangkan teks dinamis adalah teks yang digunakan sebagai input dalam multimedia. Teks dinamis sering juga merupakan teks yang bergerak dengan mengandung unsur animasi. Lalu, bagaimana pentingnya elemen teks dalam multimedia dapat dilihat dalam kelebihan dan kekurangan teks dalam seperti
pesan dalam teks. Penggunaan elemen teks dalam multimedia seperti telah disebutkan di atas dalam porsinya pada halaman-halaman konten multimedia sangat berbeda tergantung pada model yang digunakan dalam multimedia. Apabila GUI penghubung antara muka dibangun berbasis web, presentasi misalnya Microsoft Word, PowerPoint, dan software animasi sejenis Flash. Hal yang mesti diperhatikan ketika menggunakan teks dalam multimedia adalah bias makna yang dapat diinterpretasikan akibat pemilihan kata-kata yang kurang tepat dengan konten-konten multimedia. Penggunaan kata animasi dan demo. F. Jenis-jenis teks. Komputer multimedia dengan sistem operasi Windows dengan software aplikasi berlogo jendela mempunyai jenis teks font yang berbeda pada sistem operasi Unix, pada Apple dan Macintosh. Dalam konteks ini, karena kebanyakan komputer multimedia yang dipakai untuk pembuatan multimedia kebanyakan memakai logo Windows, maka jenis-jenis teks yang dipakai dalam pembuatan multimedia dapat dipakai pada sistem operasi berlogo jendela. F. Istilah penting teks. Beberapa istilah elemen teks dalam penggunaan untuk membangun multimedia dapat disajikan dalam typeface, merupakan keluarga dari karakter grafis yang terkadang menyertakan banyak ukuran tipe dan model. Font merupakan kumpulan karakter dari satu ukuran dan style yang dimiliki oleh famili ukuran tipe tertentu. Yang G. Berprestasi teks. Representasi teks. Representasi teks adalah metode penyampaian pesan dengan simbol teks. Teks sebagai elemen penting dalam multimedia harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Representasi teks dalam suatu halaman presentasi baik pada GUI atau materi yang ditampilkan pada layar komputer tidak akan memberikan pandangan yang terbaik dan melegakan karena layar monitor sempit. Apabila radiasi yang ditimbulkan dari monitor, maka pertimbangan teks didesain dengan tipe, jenis font yang tepat. Jangan tergoda membuat font yang didekorasi yang membuat mata lelah untuk membaca dengan warna yang mencolok. Yang kedua, ketika halaman presentasi berbasis web yang berarti didesain
dengan editor HTML, pertimbangan lebar dan resolusi layar monitor. Keberadaan teks dan font yang terlalu banyak akan mengharuskan keberadaan scroll pada arah vertikal dan horizontal. Yang ketiga, dimensi lebar halaman presentasi untuk halaman web sebaiknya berkisar 779 ke arah horizontal dan 500 sampai 584 piksel ke arah vertikal. Yang keempat, pilihlah jenis font yang tepat, enak untuk dibaca. Jangan tergoda dengan desain komunikasi visual pada Babylon atau pamflet yang kadang pemilihan font sangat tergantung pada target sasaran. Yang kelima, gunakan tampilan model font yang sedikit mungkin perbedaannya. Penggunaan model font yang terlalu banyak akan merugikan desain sendiri. Yang keenam, ukuran font dalam paragraf atau dalam blog yang terdefinisi sebaiknya sebaiknya proporsional. 7. Penggunaan efek font yang ringan, jelas, dan efektif. Kedelapan, penggunaan drop cap pada suatu paragraf untuk penegakan pada karakter awal bisa memberikan akses yang variatif. Pertimbangkan kuantitatif penggunaannya. Yang kesembilan, distorsi teks pada phrase yang pendek bisa ditampilkan dengan mode grafis atau di bitmap. H. Menu teks dan navigasi. Menu dalam sebuah halaman presentasi multimedia dapat dibuat dengan grafis, animasi, dan teks. Menu yang terbuat dari teks untuk navigasi harus melihat unsur visual, ketepatan fungsi menu apabila memakai teks, kejelasan secara visual antara teks yang digunakan untuk navigasi, baik untuk menu utama ataupun submenu dengan teks yang merupakan isi atau materi. Papan-papan menu yang didesain vertikal atau horizontal harus memperhatikan tempat yang diberikan pada halaman presentasi tersebut. Apakah menu efektivitas jika mempergunakan papan menu berbasis bitmap, grafik, atau teks? Penutup, buku ajar multimedia atau referensi multimedia yang ada di pasaran secara khusus mengupas multimedia sebagai sebuah multimedium dalam referensi pesan pembelajaran masih kurang, lebih-lebih yang sesuai dengan kondisi program studi yang bersangkutan. Kendati pun ada buku ajar tersebut merupakan serpihan dari kajian mata kuliah tertentu, sehingga buku ajar tersebut terlihat pada aspek-aspek
sesuai bidang kajiannya. Diperkenalkan multimedia dalam dasar faksa di belakang ini. Pendekatan materi yang digunakan dalam multimedia dikemas dengan pendekatan konvergensi. Materi-materi yang dibahas dalam buku-buku yang ada selama ini memang disesuaikan dengan bidang kajian dan subbidang kajian sesuai program studi yang diajarkan. Sebagai contoh, apabila kajian multimedia pada komputer engineering CA atau information system IIS akan berbeda jauh dengan multimedia pada kajian atau subkajian teknologi pendidikan. Begitu pula tuang lingkup pembahasan multimedia pada desain komunikasi visual juga sangat berbeda. Sekian dan terima kasih.